Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikud dayyan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sayyidul akwan. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal iman. Amma ba'du, faya ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa, para pecinta Al-Quran, para pecinta tafsir, jamaah YouTubiah maupun jamaah yang ada di sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita langsung masuk ke tema ya, atau lanjutan daripada pembahasan tema dari silsilah kajian Mutiara Al-Quran, tinjauan tematik dan maqasid. Nah, ini ada tema ke-7. Perhatikan, sikap malaikat alaihimussalam dan iblis la'natullahi alaih terhadap Adam alaihissalam, sang khalifah. Nah, ketika Allah memaklumatkan kepada para malaikat bahwa ia akan menjadikan seorang makhluk yang baru, yang sebelumnya belum ada diciptakan, yang berjenis atau berbangsa al-insan atau al-ins atau bashar ya, yaitu bernama Adam alaihissalam, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Makanya bunyi ayat yang awalnya itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika, kalau ada bahasanya ingatlah ketika, berarti cerita-ceritanya masa lampau kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya. Bahkan kalau cerita-cerita masa lampau itu juga menjadi mukhatabnya, sasaran pembicaraannya adalah orang-orang Yahudi yang ada di sekitaran Madinah. Bahwasannya Allah akan menciptakan atau menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apa makna khalifah? Khalifah ini dari kata khalafa yakhlufu, artinya orang yang akan datang setelahnya. Berarti kalau saya, khalifah saya anak saya, karena anak saya generasi yang datang setelah saya. Itu kalau dari sisi generasi keturunan. Kalau generasi kepemimpinan, berarti Abu Bakar khalifah daripada
Nabi karena menggantikan posisi dan kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan Adam? Dia juga disebut khalifah. Ada yang berpendapat bahwa khalifah maksudnya Adam ini adalah pengganti daripada makhluk sebelumnya. Karena ada makhluk sebelum Adam yang menempati bumi, kemudian makhluk tersebut dibinasakan dan diganti, baru Adam sebagai khalifahnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa khalifah adalah anak Adam itu sendiri. Adam, kemudian nanti anaknya khalifahnya, kemudian cucunya lagi khalifahnya, dan seterusnya. Jadi seiring bergantian generasi. Nah, yang terakhir, khalifah dimaksudkan adalah khalifatullah. Jadi sebagai wakil Allah. Sebagai wakil Allah untuk memakmurkan bumi, menciptakan perdamaian, dan tentunya juga dengan berkembangnya keturunan ya. Nah, itu makna khalifah. Nah, dari ketiga makna tadi, yang paling banyak diikuti ulama adalah khalifatullah. Jadi Adam disebut khalifah karena memang sebagai wakil Allah ya, untuk memakmurkan dan menciptakan perdamaian di muka bumi. Nah, karena Allah sudah berfirman demikian, lalu malaikat mengatakan apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, ini kan kalau kita artikan secara bahasa yang literlek, mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan siapa yang membuat kerusakan di muka bumi di dalamnya dan menumpahkan darah? Jadi kan ada kesan tidak terima, ya enggak? Kalau kita pahami secara tekstual, ada terkesan kok malaikat ngomongnya seperti itu sih? Lancang sekali, masa Allah akan menciptakan makhluk yang bernama Adam akan menjadi khalifah di muka bumi. Kok malaikat malah bilangnya apakah engkau akan menjadikan di dalamnya akan ada pertumpahan darah dan membuat kerusakan? Kan kesannya itu nentang. Ya udah, kan biasa kalau malaikat kalau dengan ini ja'ilun fil ardi khalifah, sami'na wa ata'na, udah kami patuh, kami setuju, kami tidak ada kemampuan apa-apa untuk menyangkal. Kan harus gitu kan kalau nalar kita kan. Nah, ini ternyata yang dipahami oleh ulama dari kata qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, diantaranya ini adalah bentuk ketidaktahuan malaikat. Jadi karena malaikat nggak tahu, ya kan? Karena nggak tahu, jadi nanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, apakah khalifah yang diciptakan ini nanti akan membuat kerusakan? Itu bentuk pertanyaan atau bentuk keingintahuan. Nah, yang lain jawabannya, kenapa malaikat bisa seperti itu berkata? Kembali lagi yang pertama, karena pernah ada makhluk yang menduduki bumi yang disebut dengan bangsa jin. Ya, walaupun disebut bangsa jin, tapi ada ulama yang berpendapat bahwasannya bangsa jin ini adalah sejenis bentuk ataupun jenis malaikat, tapi fungsi yang berbeda. Nah,
Artinya bangsanya bangsa malaikat, kemudian fungsi dan bagiannya beda. Ya, pembagiannya berbeda. Nah, karena pernah ditempatkan di bumi, kemudian membuat kerusakan, kemudian menumpahkan darah, dengan alasan itulah malaikat mengatakan, "Ya Rob, apakah engkau akan buat lagi nanti makhluk di muka bumi ini yang akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Bukankah cukup wa nahnu nusabbihu laka wa bihamdika wa nuqaddisulak." Bukankah cukup kami saja, kata para malaikat, yang akan, kalau memang tujuannya tadi itu khalifatan fil ard, ya kan? Jadi malaikat ini hanya sebatas, namanya juga malaikat kan, malaikat itu kan bertasbih, berzikir, itu aja kan kerjaannya kan, umumnya malaikat seperti itu. Makanya nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, itu saja dijawab. Karena malaikat ini adalah mengkiaskan atau membanding-bandingkan antara yang gaib, itu kan yang gaib, yang Allah kabarkan itu kan belum terjadi, dengan yang syahid yang sudah pernah disaksikan oleh malaikat. Jadi karena itulah Allah balas, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi kalau nanti di maqasidnya mungkin kita ambil pelajaran, jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Karena, lagi saya ulangi, karena malaikat ini mengkiaskan atau membandingkan yang gaib, yang tak nampak, yang belum terjadi, dengan yang sudah terjadi. Nah, kemudian Allah membekali Adam dengan ilmu pengetahuan. Ilmunya bernama al-asma. Al-asma, ya. Wa 'allama Adamal asma'a. Apakah sampai situ saja? Kullaha. Jadi semuanya. Jadi bukan hanya al-asma udah titik, enggak. Kullaha, semuanya. Nah, para ulama menafsirkan apa itu al-asma. Jadi al-asma apakah nama-nama saja? Habis itu nama-namanya dihafalkan kayak kosakata gitu? Jadi ada beberapa pendapat ulama menafsirkan makna al-asma. Ada yang mengatakan makna al-asma adalah nama-nama malaikat itu sendiri. Jadi malaikat sendiri pun dengan jumlah yang begitu banyak, malaikat tuh nggak hafal namanya. Sedangkan Adam sudah diajarkan Allah nama-nama malaikat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa al-asma ini adalah nama-nama Adam, nama-nama keturunan Adam. Jadi kalau dihitung-hitung nama keturunannya sampai anak cucu cicitnya sampai generasi kita sekarang ini, Adam sudah tahu nama-namanya. Sudah diajarkan Allah. Jadi nanti kelak ada Sri Anggraini, itu udah ada, udah tahu Adam. Kemudian yang kecil nih siapa namanya, Ustaz Jatur? Hah? Nanti bahwa akan ada lahir Zahwa. Nah, yang lain maknanya adalah semua nama-nama makhluk, semua makhluk. Jadi ilmu perbendaharaan semua benda-benda. Nah, bahkan nama-nama semua perbendaharaan kata ini, semua keilmuan, bahkan termasuk bahasa.
Jadi bahasa apa yang digunakan oleh anak Adam, Adam sudah tahu duluan. Jadi memang al-asma ini adalah, kalau kita mau disimpelkan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, sudah Allah mengajarkan kepada Adam keilmuan semuanya. Artinya keilmuan yang dibutuhkan Adam, dan bahkan keilmuan yang dibutuhkan untuk memakmurkan bumi tadi yang menjadi khalifah. Masa mau menjadi khalifah, wakil Tuhan di muka bumi, nggak ada modal. Makanya Allah bekali dengan keilmuan. Bahkan keilmuan yang ini malaikat pun tidak tahu. Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Apa kata malaikat? Qalu subhanak. Jadi malaikat itu kalau jawab nggak panjang-panjang, atau nggak belit-belit, atau nggak ngeles. Kalau iblis nanti baru ngeles. Tapi kalau malaikat qalu subhanak, udah nggak tahu, nggak, maafkan ya Allah, kami nggak tahu, maha suci Engkau. Tapi kalau yang berbelit-belit berarti jawabannya ya, kalau yang itu sih bisa tapi nggak semuanya. Jadi jawabannya agak ngeles. Tapi kalau malaikat nggak ngeles. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi artinya ilmu malaikat nggak sampai. Malaikat cuma tahu apa yang diajarkan oleh Allah. Ternyata al-asma tadi itu belum diajarkan oleh Allah kepada malaikat. Malaikat nggak tahu. Sedangkan Adam sudah mengetahuinya. Karena itulah malaikat sudah, berarti apa yang telah Allah katakan bahwasanya akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, dengan modal yang mapan seperti ini kayaknya sudah yakin, nggak lagi. Makanya ketika diperintahkan untuk bersujud, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Jadi ketika diberitahukan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, jadi malaikat bersujud dengan sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ada yang memaknainya pun malah sujudnya bukan sujud seperti sembah gitu, tapi sujud untuk memberikan penghormatan, sekedar membongkokkan badan. Nah, malaikat semuanya bersujud. Kan dalam ayatnya wa idz qulna lil malaikati, malaikat kan, bukan wa idz qulna lil malaikati wal jinni. Ada jinnya. Loh, kenapa kok bisa illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin? Ternyata iblis nggak mau sujud. Karena memang Allah sudah tahu bahwa iblis ini nggak akan sujud, membangkang. Jadi nggak perlu disebutkan lagi wa idz qulna lil malaikati wal jinni. Atau makna yang lain wa idz qulna lil malaikati, karena memang seperti yang kita sampaikan di awal bahwa iblis ini juga adalah sejenis malaikat. Jenisnya malaikat, makanya makna jin fafasaqa an amri rabbih, kan ada disebutkan itu wa kana minal jin. Iblis itu daripada sebangsa jin. Tapi jin di sini bukan jin sebangsa makhluk, tapi sejenis malaikat juga. Makanya jin itu maknanya ada yang dari kata jannah, dia penjaga surga. Ada juga yang karena dia tertutup, sebangsa malaikat yang rajin ibadah. Dulu ada yang malaikat yang di langit, ada malaikat yang di bumi. Nah, makanya iblis ini dari malaikat yang di bumi itu. Tapi ini perkataannya sangat panjang sekali. Intinya iblis tidak mau sujud.
Iblis membangkang. Kenapa dia membangkang? Lebih baik karena dia merasa senior, merasa sesepuh, merasa sudah ya duluan makan asam garam. Yang lain Adam dan sebagainya itu hanyalah bau kencur yang baru lahir. Jadi merasa lebih baik. Akhirnya tidak mau bersujud. Nah, kita baca yang bagian terakhirnya. Segala cara iblis laknatullahi alaih lakukan agar nikmat dan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Adam luntur. Orang iri kan gitu kan? Orang iri biasanya nggak mau melihat orang senang. Pokoknya susah melihat orang senang. Pokoknya nggak, supaya luntur lah kenikmatan itu, kelebihan itu dari orang tersebut. Jangan dia. Kadang yang anehnya sama orang lain dia mau, asal jangan sama dia. Nah, ini irinya sangat akut sekali. Adam alaihi salam beserta istri keluar dari surga akibat mendekati pohon terlarang karena terpengaruh bisikan dan tipu daya iblis. Jadi memang cara dia itu sangat halus sekali. Cara iblis mengeluarkan Adam beserta istrinya dari surga. Nah, jadi timbul pertanyaan atau logika yang agak liar lah sedikit. Kalau seandainya Adam alaihi salam tidak memakan pohon terlarang, buah pohon terlarang, kalau biasa disebut dengan syajaratul khuldi, nah itu yang memberi nama iblis, bukan Allah, pokoknya bukan yang diberikan Al-Quran. Al-Quran menceritakan bahwasanya iblis memberi nama adalah syajaratul khuldi, pohon kekekalan, pohon keabadian. Nah, kalau Adam tidak jadi makan buah dari pohon terlarang tersebut, apakah sampai sekarang kita masih di surga? Jawabannya ada di rentetan ayat tersebut. Coba bacakan ayat pertama tadi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi fa fil jannah. Fil ardi memang di bumi. Memang sudah didesain manusia ini adalah makhluk yang akan menduduki bumi, bukan surga. Jadi kenapa dikeluarkan itu skenario Allah saja? Jadi dibuat skenario supaya memang keluar di bumi. Memang Adam itu adalah makhluk bumi. Kalau memang kita anggap surga yang ditempati oleh Adam beserta istri adalah benar-benar surga yang kita kenal, yang kita dengar sekarang ini, kalau memang seperti itu. Tapi ada pendapat lain bahwa surga yang disebutkan ditempati Adam itu adalah bukan surga yang nanti di akhirat, bukan surga yang nanti ditempati oleh orang-orang beriman, tapi namanya surga. Surga itu kan jannah. Jannah itu kan kebun penuh dengan keindahan. Jadi ada satu tempat yang Allah tempatkan Adam beserta istrinya, itu seperti kebun-kebun yang banyak kenikmatan di dalamnya, seperti nggak ada masalah, tenang, adem, ayem, makanan serba enak. Makanya fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Makan sepuasnya, minum sepuasnya, santai dan istirahat. Nah, memang kalau kayak gitu juga kehidupan ini hambar saja. Kita aja cobalah kita hidup di dunia ini datar saja. Habis itu makan, minum, ngajar, nggak ada sedikit drama-dramanya. Jadi nggak ada yang ini. Kita tahu nikmat,
Kita tahu rasanya punya duit karena pernah nggak punya. Coba punya duit terus, tahu nggak rasa nggak punya duit? Biasa aja dia. Jadi karena memang disuruh makan sepuasnya, tapi jangan dekati pohon. Intinya, jadi ada perintah dan ada larangan. Kerjakan perintah dan jauhi larangan. Oke, kita masuk sedikit yang ke-8. Jadi udah tahu tadi ya. Jadi memang itu skenario Allah saja. Karena Adam memang diciptakan untuk menduduki bumi, makhluk bumi, khalifah di muka bumi, bukan khalifah di surga. Dan iblis juga merayu Adam alaihissalam. Nah, itu memang karena iblis bersumpah. Wa qasamahuma. Jadi iblis itu untuk meyakinkan bersumpah atas nama Allah bahwasanya yang memakan buah ini akan tetap kekal dalam kenikmatan. Atau karena dianggap waktu itu kan malaikat levelnya lebih tinggi daripada makhluk yang lain, maksudnya secara ini ya, lebih senior, kemudian juga lebih taat, supaya menjadi malaikat. Kalian berdua akan menjadi malaikat dan kekal di sini. Nah, karena sumpah itu, jadi Adam percaya saja. Namanya kan biasanya anak baru, biasanya kan lugu kan. Ya udah dengar aja lah. Oh, berarti dia ini gak akan mungkin bohong kalau sumpah, ya kan? Karena sumpah nama Allah, atas nama Allah, makanya dia ikut. Meskipun ya tahu dia larangan sebelumnya. Karena memang sudah sumpah, jadi Adam nurut saja. Ternyata bohong. Ternyata penipuan lebih dahsyat daripada penipu online. Jadi iblis itu adalah raja tipu-tipu. Pokoknya dia bosnya. Jadi siapa yang banyak nipu itu berarti sanadnya sampai ke iblis. Sanadnya bersambung ke iblis. Oke ya, yang ke-8, ayat-ayat yang nasikh mansukh, dihapus hukumnya. Nasikh penghapus, mansukh yang terhapus. Nah, ini babnya sangat perlu kalau yang mengkaji Al-Quran, mengkaji tafsir. Karena kenapa? Karena ada ayat-ayat, ada hukum-hukum syariat yang dahulu diberlakukan, tapi setelah itu dihapus. Makanya kalau mengkaji tafsir tidak tahu nasib dan mansukh, itu ya nggak usah dekat-dekat ilmu tafsir. Bahkan ada ulama yang memperingatkan, siapa yang tidak tahu ilmu nasib dan mansukh jangan bicara masalah Quran, karena sangat berbahaya. Bayangkan ada hukum yang masih berlaku, habis itu kita yang nggak tahu nasikh mansukh kita bilang hukumnya nggak berlaku lagi, karena itu sudah menghapus hukum Allah. Makanya sangat penting. Nasikh atau nasakh secara bahasa ada dua makna. Satu maknanya raf'un wa izalatun, artinya yang diangkat dan dihapus. Hapus, diangkat, dihilangkan. Ada maknanya menyalin. Makanya kalau lihat bahasa Arabnya kopi atau salin itu nasakh. Nasakh yang komputer bisa bahasa Arab ya, nasakh artinya salin. Makanya kalau dulu namanya nasakh ya,
Kalau fotokopi belum ada zaman-zaman dulu, orang ingin menyalin, dia menasakh. Nah, tapi yang dimaksudkan makna bahasa yang paling tepat dengan kajian istilahnya adalah nasakh yang dihapus, yang diangkat tadi, hukum yang diangkat, hukum yang dihilangkan. Nah, nasakh ini ada 4 ya. Ada Al-Quran menasakh Al-Quran. Ini sepakat semua karena selevel dengan sesuai dengan ayat manasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha na'ti bi khairin minha. Kami akan mendatangkan atau mengganti yang lebih baik atau yang semisalnya atau yang setara. Nah, ini nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian ada nasakh Al-Quran dengan sunnah. Sunnah yang menasakh Al-Quran. Kalau ini ulama berbeda pendapat, ada yang setuju, ada yang enggak. Kemudian ada sunnah yang dinasakh oleh Al-Quran. Ini udah pasti benar. Ada yang sunnah menasakh sunnah. Sunnah yang menasakh. Kemudian nasakh dibagi 3. Khusus untuk Quran ya. Quran dengan Quran itu dibagi 3. Ada yang hukumnya dinasakh, tilawahnya masih ada. Ada yang hukumnya dinasakh, hukumnya udah nggak ada lagi, hukumnya udah nggak berlaku, tapi ayatnya masih dibaca. Ini banyak, ini yang jadi bahan kajian. Kemudian ada tilawahnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Tilawahnya udah gak ada lagi di Quran. Nah, ini kalau riwayatnya itu riwayat daripada Sayyidina Umar bahwa ada asy-syaikhu wa syaikhatu idza zaniya farjumuhuma albattah. Kalau ada orang yang sudah menikah, apabila melakukan perzinahan, maka hukumannya bukan cambuk, tapi farjumuhuma. Farjumu itu apa? Rojam sampai meninggal. Rajam itu contohnya misalnya kepalanya keluar nih, badannya ditanam, kemudian kepala dilempari sampai meninggoy, sampai mati. Itu namanya rajam. Nah, hukum rajam itu masih ada, walaupun ayatnya udah nggak ada lagi dalam Quran. Kemudian menasakh ayat sekaligus bacaannya pun udah nggak ada. Ayatnya udah nggak ada. Kemudian tilawahnya pun nggak dibaca lagi. Ini seperti contohnya kalau menyusui anak supaya mendapatkan mahram dari persusuan. Jadi kalau dulu itu 10 kali kenyang, 10 rodoat. Artinya 10 kali kenyang dia. Kalau dia menyusu, dia sudah otomatis jadi anak sepersusuannya. Kemudian saudara-saudara yang lain jadi mahramnya. Kemudian 3 tadi ya, udah 3 kan? 1, saya ulangi. 1, menasakh hukumnya, tapi tilawahnya masih ada. Ini yang banyak. Kemudian menasakh tilawahnya, tapi hukumnya masih berlaku. Ini itu yang tadi contohnya. Kemudian yang ketiga, hukum dan tilawahnya memang dinasakh secara bersamaan. Ketiga ya. Nah, ini kita baca sedikit yang ininya. Perihal penghapus atau mengganti ayat-ayat hukum adalah hak prerogatif Allah.
Jadi tadi ya saya sampaikan, jadi nggak ada yang berhak mengganti. Yang berhak mengganti hanyalah Allah. Karena memang firman Allah. Karena memang hukum-hukum yang Allah tetapkan, Allah berhak menetapkannya, Allah juga berhak menggantinya. Jadi jangan kita kira nggak ada orang yang mengingkari nasikh dan mansukh. Banyak. Ada kelompok-kelompok justru mengingkari nasikh dan mansukh. Kalau hukumnya sudah terhapus, kalau penghapusnya, ayat yang penghapusnya namanya nasikhah. Ayat yang terhapus namanya al-mansukhah, atau hukum yang terhapus al-mansukhah. Kalau yang masih berlaku ayat namanya muhkamah. Muhkamah itu artinya masih berlaku hukumnya. Nah, definisinya secara istilah kita ambil dari pendapat ataupun definisi dari ulama usul fikih ya. Nama beliau Ibnul Hajib. Apa definisinya? Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Jadi mengangkat sebuah hukum syariat atau menghilangkan sebuah hukum syariat dengan dalil syariat yang lebih belakangan, yang belakangan. Gak mungkin dong yang depan menasakh yang belakang. Justru yang belakang itu, yang datang belakangan menasakh yang mendahulunya. Kayak misalnya agama Islam secara umum juga sebagai nasikh, menasahkan atau menghapus agama-agama sebelumnya. Tapi tidak semuanya, maksudnya secara agama secara umum dihapus. Sudah Islam saja. Nabi juga sebagai nasikh, penghapus nabi-nabi sebelumnya. Bukan nabi, status nabi yang dihilangkan, bukan, karena beliau datang belakangan. Jadi apa yang berlaku dengan nabi-nabi terdahulu itu sudah dihimpun oleh Nabi Muhammad. Begitupun Quran sebagai nasikh bagi kitab-kitab pendahulunya. Makanya pernah dengar khot nasri kan? Khot nasri itu khot yang jelas tulisannya hampir mirip dengan tulisan-tulis Quran. Ini juga termasuk nasri. Karena dia menasakh khot-khot yang lain. Atau makna lain, karena dia banyak digunakan untuk menyalin. Kalau makna nasakh. Nah, apa hikmah daripada nasikh dan mansukh? Hikmahnya kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang tahu hanyalah Allah. Allah tahu bahwasanya hukum ini sudah tidak relevan lagi dengan umat ini, dengan zaman ini, maka diganti dengan yang lain. Hikmah yang lain adalah sebuah kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah. Kalau misalnya Allah sudah mengkabarkan kami akan mengganti sebuah ayat dengan ayat yang lain, hukum ayat yang lain yang tidak diberlakukan lagi, itu kita tunduk nggak? Kita patuh nggak? Sami'na wa ata'na nggak? Malah justru menentang, ya. Ada yang menentang nggak? Tidak mengakui nasikh dan mansukh. Kalau tidak ada nasikh dan mansukh, tentu syariat-syariat umat terdahulu akan diteruskan dan dipakai oleh umat seterusnya. Betapa susahnya misalnya kita mengamalkan syariat yang di zaman Nabi Musa misalnya. Zaman sekarang sudah modern, sudah apa? Habis itu mengamalkan syariat yang terdahulu, yang zamannya masih zaman kuno, kan nggak mungkin. Seperti misalnya syariat Nabi Musa, kalau sholat itu di tempat tertentu, nggak boleh
nggak boleh di mana-mana. Kalau kita semua bumi Allah ini adalah masjid, tempat sholat. Kayak misalnya syariat Nabi Musa, kalau pakaian terkena najis, pakaiannya mesti yang terkena najis itu dipotong. Kalau mau pakai lagi berarti ditempel. Susah nggak? Nah, model syariat-syariat yang susah itu ada juga masih diamalkan oleh Yahudi zaman sekarang. Makanya coba nanti lihat di video-video di YouTube, itu ada mereka dalam pesawat itu menutup diri pakai plastik. Nah, susah diamalkan. Ada sebagian kelompok Yahudi yang masih mengamalkan syariat yang susah-susah. Karena gini, nanti kalau saya lihat lagi saya koreksi ya. Kalau tidak salah, siapa yang sudah memandikan jenazah dan bersentuhan dengan jenazah, maka najisnya yang kena itu akan seumur hidup. Jadi orang ini tidak boleh bersentuhan dengan orang yang yang belum pernah memandikan jenazah. Jadi kalau kena najis itu bahaya sekali. Nah, itu masih, coba aja nanti lihat di YouTube, itu masih ada. Cuman itu syariat yang diselewengkan ya, maksudnya tradisi, nggak lagi syariat yang dulu. Yang syariat yang dulu yang saya bilang, baju kalau kena najis dipotong, nggak bisa dicuci. Kita enaknya dicuci, asalkan hilang bau, warna dan rasa, udah bagus lagi. Bayangkan kalau syariat itu masih berlaku, betapa banyak orang yang bajunya bolong-bolong atau baju yang tempel-tempel. Itu yang kaya yang jual baju, takutnya semua orang berburu untuk menjual baju. Karena sedikit-sedikit ganti. Akhirnya ya yang sudah punya suami nggak sanggup lagi suami beli baju aja. Suaminya pun beli baju juga, kena najis. Akhirnya kayak gitu ya. Itulah sampai